Indonesia, Nusantara. Dua nama yang rasanya begitu kuat ya, begitu mendarah daging buat kita semua. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan kepikiran, kenapa ya nama negara kita itu Indonesia dan bukan Nusantara yang usianya jauh lebih tua? Percaya deh, kisah di baliknya bakal bikin kita ngeliat nama bangsa ini dengan cara yang upleknya beda. Yuk, kita coba bongkar misteri ini bareng-bareng. Jawabannya ini bukan sekedar catatan kecil di buku sejarah loh. Ini tuh perjalanan panjang. Dari sumpah seorang Mahapatih di zaman kerajaan kuno, terus loncat ke ruang debat para akademisi di Eropa, sampai akhirnya jadi pekik semangat para pejuang kemerdekaan kita. Oke, kita mulai dari yang paling tua dulu ya. Bagian 1, visi kuno Nusantara. Jadi gini, visi buat menyatukan kepulauan ini sebenarnya udah ada dari lama banget, jauh sebelum zaman Gajah Mada. Coba lihat. Di tahun 1275, Raja Kertanegara itu udah punya konsep buat nyatuin wilayah ini buat ngelawan ancaman dari luar. Tapi, nama yang benar-benar nempel sampai sekarang itu ya lahirnya pada tahun 1336, ketika Gajah Mada mengukirnya dalam sejarah lewat sumpahnya yang super legendaris itu. Coba deh dengerin baik-baik kekuatan dari kata-kata ini. Ini tuh bukan janji biasa. Ini adalah sebuah deklarasi ambisi dari sebuah imperium yang mau menguasai seluruh kepulauan. Lamun hubus kala Nusantara isun, amukti palapa. Sumpah inilah yang seolah-olah mematri nama Nusantara ke dalam jiwa bangsa kita buat selamanya. Nah, ini nih bagian yang penting banget buat kita pahami. Buat Majapahit, Nusantara itu artinya pulau-pulau lain yang ada di luar pusat kekuasaan Jawa. Jadi ini konsep yang sangat Jawa sentris. Coba ingat-ingat definisi ini baik-baik ya, karena ini bakal jadi kunci kenapa nama ini nantinya diperdebatkan. Oke, kita masuk ke bagian 2, nama revolusioner Indonesia. Dan asal-usulnya, wah ini sama sekali nggak kayak yang kita bayangin. Beneran, Anda nggak salah baca. Ironis banget kan? Nama yang kita teriakan buat lepas dari penjajahan, ternyata nggak lahir di bumi pertiwi. Malah lahirnya di sebuah perpustakaan di Inggris dari buah pikiran dua orang akademisi. Ini salah satu fakta paling mengejutkan dalam sejarah kita. Jadi ceritanya tuh gini, ada seorang akademisi namanya George Earle. Dia ngusulin dua nama, Indonesia atau Malaynesia. Tapi rekannya, James Logan, ngerasa ada yang lebih pas. Dia ambil Indonesia, terus ganti huruf U-nya jadi O. Katanya sih biar kedengaran lebih merdu. Dan lahirlah nama yang kita kenal sampai sekarang, Indonesia. Sesimpel itu. Dan inilah perjalanan luar biasa dari sebuah kata. Dimulai sebagai istilah akademis yang netral di tahun 1850, nama Indonesia ini kemudian bertransformasi. Para nasionalis kita, kayak Ki Hajar Dewantara dan Bung Hatta, mengambil nama ini dan seolah menyuntikkan jiwa perjuangan ke dalamnya. Puncaknya di tahun 1928, nama itu bukan lagi sekedar nama geografis, tapi udah jadi simbol perlawanan. Bung Hatta merangkum semuanya dengan pas banget. Indonesia itu bukan lagi soal peta, ia adalah sebuah tujuan politik, sebuah cita-cita. Nama ini jadi semacam bendera yang menyatukan perjuangan semua orang untuk sebuah tanah air yang merdeka. Lanjut, bagian 3, pilihan sebuah bangsa. Dan disinilah momen penentuannya. Seperti yang bisa kita lihat, Nusantara itu konotasinya historis, imperial, dan sangat Jawa sentris. Sebaliknya, Indonesia itu terasa lebih politis, modern, anti-kolonial, dan yang paling penting, menyatukan semua suku bangsa sebagai mitra yang setara. Para pendiri bangsa kita nggak mau membangun negara baru di atas bayang-bayang feodalisme, jadi mereka memilih Indonesia sebagai nama untuk masa depan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. 2 nama, 1 identitas. Jadi kesimpulannya gini, Indonesia adalah identitas politik kita. Nama negara kita di panggung dunia. Sementara Nusantara itu jadi semacam jiwa kultural kita. Deskripsi yang lebih puitis untuk gugusan pulau yang jadi rumah kita bersama. Keduanya nggak saling meniadakan, tapi justru hidup berdampingan, saling melengkapi. Eits, tapi cerita soal 2 nama ini ternyata nggak berhenti di masa lalu loh. Justru baru-baru ini identitas ganda ini diwujudkan lagi dalam sebuah langkah yang sangat modern dan monumental. Yap, Nusantara. Dalam sebuah langkah yang luar biasa, pemerintah memilih nama kuno yang syarat makna kultural ini untuk jadi ibu kota masa depan kita. Ini tuh bukti nyata banget gimana kedua nama itu nggak saling bertentangan, tapi justru bisa hidup berdampingan, menjembatani visinya Gajah Mada di masa lalu dengan masa depan negara Indonesia.
Nah, keputusan ini kan jadi membuka pertanyaan yang menarik banget ya buat kita semua. Dengan bangkitnya ibu kota baru yang namanya Nusantara, kira-kira babak baru apa yang bakal tertulis untuk identitas Indonesia ke depannya? Ini adalah sebuah babak baru yang seru untuk kita saksikan bersama-sama.